Nah ini ada orang ini. Ya. Said Abdul Rahman bin Husain Husain bin Sahil. Nah, ini kan makanya Freemasonry itu anggotanya bukan hanya orang Yahudi, ada juga orang Islam juga jadi anggota Freemason kalau dia punya doktrin atau paham yang sama. Orang Islam yang liberal, yang sekuler. Dan nggak diapa-apain itu ya? Nggak diapa-apain. Artinya udahlah. Propaganda mereka ini jangan sampai kita ini terpengaruh gitu loh. Kita Islam punya aturan-aturan yang sangat menghargai kemanusiaan, luar biasa. Jangankan dalam kondisi perang, dalam kondisi damai, dalam kondisi perang aja coba. Gak boleh membunuh anak-anak, gak boleh membunuh perempuan, gak boleh membunuh orang tua, gak boleh merusak tempat ibadah, gak boleh membunuh rahib-rahib atau pendeta mereka, gak boleh membakar fasilitas umum, menebang pohon. Ini Islam dalam kondisi perang tuh, apalagi dalam kondisi damai. Makanya ini kan mereka nih memasif gitu ya, ibaratnya untuk memframing Islam gitu dengan gaya seperti ini soal paling kemanusiaan gitu. Tapi orang Islam dibantai, kemudian ethnic cleansing gitu kan. Tapi kalau yang community Islam yang dibilang teroris, padahal pembantai terbesar di dunia kan kita sebutin Mao Zedong, Stalin, siapa lagi Hitler, siapa lagi tuh Westerling misalnya, nggak ada yang Muslim gitu ya. Tapi Islam tuh terorisnya. Nah itulah. Ya kalau minoritas misalnya, minoritas di India sekalipun habis gitu kan, minoritas Buddha ada di Cina, Uighur habis, minoritas di Yahudi di Palestina habis. Srebrenica juga gitu di antara Katolik, habis juga Muslimnya. Tapi terorisnya apa? Islam. Iya. Jadi kalau kita bicara seperti ini jangan menganggap bahwa channel Mas Ali Untung nih radikal. Jangan. Justru kita mengedukasi biar masyarakat tidak termakan dengan propaganda yang menyesatkan. Udah bertahun-tahun sih sebenarnya. Iya, ini kan kadang orang banyak terpengaruh, terpengaruh bahwa dengan isu radikalisme, isu toleransi, sehingga memposisikan seolah-olah Islam biang keladi gitu loh. Ya memang sebenarnya pencitraan sebagai Islam disudutkan tuh udah proyek lama sih sebenarnya. Tapi sekarang Allah punya cara bagaimana untuk mengembalikan nama baiknya, dan yang udah pencitraan jadi yang bagus ternyata memang yang paling jahat di sini kan. Ini ada lanjutan nih, Sat? Ada lanjutannya. Nah ini kan dokumen mereka. Jadi yang dipaparkan sama saat ini adalah ini dari mereka loh, bukan dari literatur Indonesia atau literatur Muslim, tapi asli dari mereka sendiri ya, Sat, ya? Aslinya dokumen primer mereka. Jadi mereka sendiri yang ngebuka ini kan? Oh gitu. Lanjut. Nah ini yang lanjutan dari yang buku 800 halaman tuh. Ini tulisan Paul van der Voort, dia tulis Freemasonry in Indonesia from Radermacher to Sukanto 1762 sampai 1961. Jadi kalau yang tadi kan 1762 1917 ini lanjutannya sebenarnya 1917 1961. Ini yang terbaru. Nah, ini kalau browsing nama Raden Said Sukanto, nanti ketahuan nih siapa dia. Dan di organisasi, di institusi dia itu ada doktrin humanity above all, kemanusiaan di atas segala-galanya. Mirip dengan doktrin paham mereka. Itu ya. Iya. Mau silakan Google, saya belum tahu ya. Jadi teman-teman yang googlingnya ya, Raden Said Sukanto. Ya, ini ternyata keluaran dari Ohio. Diterbitkan di Ohio ya. Iya, Ohio. Tahun 76 ini. Iya, tahun 76. Waduh, udah ada aja Ustaz. Di kalangan pribumi. Oh, jadi nama-nama anggota Freemason Indonesia ini. Iya. Ditulis di situ. Iya, data-data nama-namanya. Cari aja bukunya guys. Siapa tahu langsung kebuka tuh. Dan usaha-usahanya bisa kelihatan tuh. Iya. Artinya kalau kita bicara misalnya nama-nama yang disebutkan di situ, ya bisa jadi mereka terpengaruh tanpa sadar, ada juga yang terpengaruh sadar gitu. Artinya dia memang punya paham itu, tapi ada juga yang mungkin dia nggak sadar, ngikutin aja. Tapi dia menjalankan programnya tanpa misalnya mempropagandakan. Kan ada yang di sekedar meyakini saja, tidak mempropagandakan. Ada yang jadi propagandis ya kan. Oh jadi ada yang aktif, ada yang pasif. Ada yang aktif, yang pasif. Nah, jadi itu bisa masuk ke dalam visi misi gerakannya gitu ya. Iya. Jadi memang mereka dan lobby Zionis ini yang disasar kan bukan orang biasa. Iya. Rata-rata orang-orang top leader, orang yang punya keturunan yang berpengaruh gitu ya. Kalau orang lagi ngopi di pinggir jalan nggak mungkin direkrut jadi anggota Freemason, apa pentingnya?
Oh, pantas. Di salah satu podcast kita waktu itu ada anak-anak dan ibu-ibu orang Yahudi yang ditawan sama Hitler yang kemudian minta tebusan ke Rothschild. Iya. Gitu. Ketika dilihat ini minta tebusan karena untuk biaya perang, itu Rothschild bilang pas dilihat kayaknya nggak ada yang berarti ini buat Yahudi. Disiapin dokumentasi, kemudian udah bantai aja dia nyuruh. Iya. Makanya jangan kaget kan kalau yang di lobi sampai sekelas imam besar masjid terbesar. Coba bayangin. Ya bukan orang sembarangan yang di lobi. Dan itu bukan waktu yang singkat loh, 6 minggu. Kita kadang seminggu aja kalau di luar negeri udah homesick kan, udah rindu pulang. Ini 6 minggu. Oh, diapain 6 gitu? Ya, apalagi kalau bukan katakanlah di brainwash, ya di minimal di diskusinya 6 minggu. Iya, 6 minggu. Kan semacam kayak short course. Training gitu ya. Semacam kayak training. Kedoknya kan ya kayak bisa jadi kayak interfaith dialog segala macam. Itu kan terbuka sekarang. Sipil namanya Hah? Kan udah tadi tuh imam besar. Itu maksudnya. Imam besar masjid terbesar. Iya. Awalnya kan ngebantah, tapi pas muncul video-videonya bingung dia. Bayangin. Diundang sama American Jewish Committee. Oh gitu ya. Yang kita tahu sendiri kan organisasi itu gimana programnya, yang dia jelas mengatakan we stand with Israel kan, komunitas itu kan, American Jewish Committee itu. Oh, yang kemarin ramai juga ini ya sebenarnya. Ini menarik nih sebenarnya. Jadi setiap episodenya kita seperti ada puzzle yang mulai terhubung satu dengan yang lain ya. Tinggal diterjemahkan sendiri guys ya. Kira-kira seperti apa episode yang mana, monggo. Ya. Ini menarik nih. Sebelum ini ada ini yang tadi ya. Ini yang tadi ya. Ini yang terbaru ini. Buku judulnya Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat ini. Mason Bebas ini artinya Freemasonry. Kalau di Jawa Mason Bebas Freemason ya. Kalau di Jawa namanya golongan kemasonan itu ya. Golongan kemasonan. Di Portsmouth London tuh artinya di tanah para raja. Itu 1870. Ini di UGM ya. Iya. Waduh. Ini kalau nggak salah skripsi di UGM. Skripsinya nih. Jadi kalau dulu orang Jawa nyebutnya Freemason itu golongan kemasonan atau kemasonan lah. Oh. Bahasa Belanda kan Freemason lari. Oh, jadi apa namanya? Ini yang nulis berarti anggota atau dia tertarik? Kalau ini peneliti. Oh, peneliti. Kalau ini peneliti. Okay. Ini anggota nih. Artinya dari kelompok mereka. Tarekat. Ada Bebas. tarekatnya juga? Iya. Kan mereka semacam kayak gerakan kebatinan juga. Ada ritual-ritualnya kan. Makanya dulu loji mereka tuh disebut sebagai gedung setan. Sebutannya gedung setan. Karena di situ ada ritual pemanggilan arwah ya, kalau yang saya baca kan ada ritual pemanggilan arwah dan lain sebagainya. Mereka kan lekat juga dengan satanik kan, dengan apa namanya organisasi inilah satan lah ya. Ada juga salah satu episode kita yang ada penyembahan, ada sesembahan di Amerika gitu yang nggak boleh naruh handphone yang kemarin tuh, baru beberapa episode kita tuh. Begitu juga, jangan-jangan mirip lagi seperti itu. Di Bandung juga ada satu bangunan yang misterius, dibilangnya gedung setan juga ada. Gitu. Apakah ada dia juga ya? Ini makin menarik kan guys. Nah, cari tahu sendiri guys ya. Kita cuma mancing aja nih. Gitu. Nanti kan bisa di browsing lah. Oke. Lanjut. Nah ini kuburan anggota-anggota Freemason. Ini di Surabaya nih, di kuburan di Surabaya, ada di daerah Peneleh. Itu ada banyak kuburan-kuburan anggota Freemason. Itu simbol-simbol mereka tuh. Itu simbol-simbolnya kan, yang saya tunjuk juga itu. Ini saya datang sendiri nih di Surabaya. Ini nih? Iya saya tuh. Oh lebih gemuk tuh itu. Karena mikirin Freemason jadi kurus. Ini tahun? Ya itu ada tahunnya itu. 1898. Iya. Oh. Ini kuburan. Usia 50 itu tahun. Banyak mereka. Itu kan simbol-simbolnya. Ini simbolnya nih. Iya. Termasuk itu yang di atas tuh simbolnya juga. Ini juga simbol kan? Ini juga simbolnya. Ini kan ada dia simbol penggaris dan sama jangka. Maksudnya apa ya artinya? Ya artinya mereka kan Freemason itu kan artinya tukang batu bebas gitu ya. Artinya membangun sebuah bangunan. Berbagai macam literatur gitu ya. Mendefinisikan misalnya dia mempercayai tentang Haikal Sulaiman atau Solomon Temple yang intinya ke sana juga mereka. Ya, yang klaim mereka kan berada di bawah Aqsa. Ya kan intinya ke sana semua. Artinya banyaklah literasi atau literatur yang mengartikan soal Freemason nih.
Ada yang menyebutnya sebagai kelompok liberal di Eropa. Ini kelompok Freemason ini perlawanan terhadap doktrin gereja. Nah, itu kan mereka juga. Makanya sebenarnya pluralisme agama tuh yang menolak kan bukan hanya Islam. Agama lain juga ada yang nolak juga. Ya mereka rugi dong meyakini suatu agama tapi yang lain, apalagi Islam, yang paling rugi Islam lah. Kita sholat mau subuh, mau gelap, mau hujan wajib, puasa 30 hari dalam bulan Ramadan. Masa mau disamakan dengan yang lain gitu, ya rugi gitu. Yang paling nggak terima memang Islam sih ya. Karena kita ibadahnya banyak banget. Ada hajinya, ada umrohnya. Ngapain nunggu haji umroh kalau sama kan gitu. Oke, next. Terus, ini propaganda Freemasonry. Ini ada bahasa Jawa tuh. Mungguh kang diharani masonori iku opo. Mungkin bahasa terjemah bebas itu. Tolong kang dijelasin Freemasonry itu apa. Ini dalam buku yang tadi itu 800 halaman tuh, kenang-kenangan. What is Freemasonry? Ini kayak keyakinan jadinya. Iya. Ya kan mereka emang doktrin kan, ideologi. Terus selanjutnya ada lagi le franc-maçonnerie. Ini dalam berbagai bahasa nih, termasuk bahasa Jawa kan. Oke, lanjut. What is itu halaman depan. Oh, ini buku tadi ya? Iya, itu dari halaman depan buku kenang-kenangan Freemasonry di Hindia Belanda. Nah, ini bahasanya kan. Bahasa ini dong. Iya. Apa namanya? Bahasa Jawa kuno. Jawa kuno. Sang Sekerta gitu ya maksudnya. Itu. Tapi ada versi Latinnya ada ya. Itu kan propaganda Freemasonry dalam aksara Jawa di buku itu tadi. Nah, ini terjemahnya nih. Oh, jadi rekrutmen sebenarnya mereka nih, orang-orang Jawa ya. Nah, itu terjemahnya dalam bahasa. Iku opo? Mungguh kang diharani Masonry iku opo. Tolong kang dijelasin Freemasonry itu apa. Oh gitu. Gedenburg van Frensenteladen. Gedenburg itu artinya buku kenang-kenangan. Waduh. Berarti Ustaz Ken Holland Spreken dong? Enggak lah, dikit-dikit aja. Jadi kita paham yang tertulis intinya. Langsung lanjut. Nah, ini daftar nama anggota Freemasonry di Hindia Belanda tahun 1760. Nanti ada di bawahnya nih. Bawah lagi. Terus. Lagi. Ini Redermecher ya, 1764. Ini Thomas Stanford Raffles. Raffles termasuk berarti? Iya. Raffles itu dibaiat menjadi anggota Freemason tuh di loji persaudaraan di Surabaya. Ini salah satu yang berpengaruh juga waktu itu. Raffles itu dia menulis buku namanya The History of Java, sejarah Jawa. Dia menjelaskan tentang Islam itu cuma kurang lebih 6 halaman aja. Isinya tentang agama-agama lain, kepercayaan-kepercayaan lain, benda-benda purbakala. Padahal yang berpengaruh di Jawa apa? Pesantren, kiai, santri, nggak ada itu. Cuma dibahas sekitar 6 halaman saja. menghilangkan peran itu ya. Istilahnya notifikasi itu dalam. Padahal justru pahlawan zaman dulu para kiai-kiai itu yang menentang berat kan gitu, yang nggak bisa dikalahkan kan. Dan kita kan dalam masa-masa kerajaan Islam, kerajaan Demak segala macam, atau Wali Songo. Iya. Peran-perannya gimana? Karena bagaimana kerajaan Demak datang ke Batavia gitu. Tapi kan yang ditonjolkan ya yang agama lain, kepercayaan lain. Itu kan pasti. Nah, ini ada orang ini. Said Abdul Rahman bin Husin bin Sahil. Nah, ini kan makanya Freemasonry itu anggotanya bukan hanya orang Yahudi, ada juga orang Islam juga jadi anggota Freemason kalau dia punya doktrin atau paham yang sama. Orang Islam yang liberal, yang sekuler, yang mengusung pluralisme agama bisa jadi dia juga anggota Freemasonry. Ya, ini kan Said Abdurrahman bin Husin bin Sahil ini kan bukan nama Belanda. Ini nama habaib kayaknya. Walau alam nanti silakan cek ya. Cek lah. Dan ini kan kalau merujuk di namanya itu ya itu dari Pontianak, dari Kesultanan Pontianak. Ini nama beliau nih. Said Abdurrahman bin Husin. Dan nanti bisa kita lihat juga gimana hubungan Kesultanan Pontianak dengan Freemasonry. Ya enggak dengan Belanda, dengan mana bisa dilihat gitu loh. Ini semua nama-nama ini bisa di-googling guys. Siapa tahu ada gitu ya. Artinya kita ketika mengungkapkan ini kan bisa ditelusuri, bisa ditelusuri jejaknya. Ini sesuatu yang menarik sih ya. Kita jadi tahu ya kenapa dalam Islam itu nasab itu begitu penting ya. Bahwa jadi kita dengan mudah mengetahui ibaratnya orang tua kita siapa segala macam. Kalau ini kan justru kita baru tahu, jangan-jangan ini ada
kadang-kadang perusahaan itu dari yang punya kakeknya kemudian bawahnya kan masih dengan visi misi yang sama, operasi yang sama gitu. Kelihatan anaknya nggak ngapa-ngapain, tapi sebenarnya visi misi perusahaannya apa ketahuan gitu. Next. Nah ini dokumen loji persaudaraan atau di Friendship di Surabaya di tahun 1934 tuh. Terus ini laporan tahunan Freemasonry di Pengalengan, Bandung. Itu ada tahunnya banyak kan? Banget, 36 37. Itu Surabaya, Bandung ada. Iya. Terus bawa lagi. Ini majalah Freemasonry di Hindia Belanda. Terbit di Semarang tuh kan yang saya bold merah itu Raden Ngabehi Sosro Hadikusumo. Itu redaksinya. Anggota redaksinya. Artinya kan ini nama kita nih Bu, nama bukan nama bule ya. Bisa di googling guys, Raden Ngabehi Sosro Hadikusumo ya. Gitu. Kemudian ini majalah Bintang Timur. Ini di Batavia nih, majalah Freemason di Hindia Timur. Jadi dulu kan kita sebutannya itu Hindia Timur atau Hindia Belanda. Kalau penyebutan Hindia Belanda tuh istilah dari penjajah lah, seolah-olah kita berada di bawah kekuasaan Belanda kan. Tapi sebenarnya kan Hindia Timur. Atau orang Arab nyebutnya dulu Asyarqul Aqsa, Timur Jauh. Itu kita dulu sebut Timur Jauh. Asyarqul Aqsa ya. Jadi kalau di dokumen-dokumen Arab gitu kita sebutan itu Asyarqul Aqsa. Kitanya ada disebut ya? Kita sebutnya Timur Jauh. Atau disebut biasanya Hindia Timur, atau Hindia Belanda. 1923 nih. Nah ini ruangan dalam loji persaudaraan di Surabaya. Ini tempat baiat mereka nih. Jadi tempat baiat anggota Freemason. Biasanya dibaringkan di satu ruangan itu. Kan ada tiangnya itu tempat naruh lilin buat matikan lampu, dinyalakan lilin. Kemudian dibaiat. Dibaiat itu kalau dalam buku-buku yang bisa kita baca itu ditempelkan pedang di sini. Kemudian dikatakan, Anda ini dalam zulumat, dalam kegelapan, akan kami bawa kepada cahaya Lucifer yang terang benderang. Ini baiat mereka. Jadi dibaiatkan agar tidak membocorkan rahasia segala macam. Ini tempat baiatnya. Ini di Surabaya nih, bukan di Eropa nih. Ini dokumen yang saya dapat dari dokumen loji Freemason di Surabaya yang tadi tahun 1934. Saya udah masuk nih ke ruangan ini nih. Sekarang udah jadi gedung lain. Udah beralih fungsi ya, bukan udah enggak lagi. Gedungnya masih ada? Masih ada gedungnya. Sekarang namanya apa gedungnya? Badan Pertanahan Nasional cabut Surabaya. Wah. Ya sini sesembahannya nih kayak di film-film nih. Iya. Janjinya sama Lucifer ya langsung. Iya. Oh, Azazil berarti. Makanya nanti sebenarnya kalau kita bahas lagi tentang doktrin mereka ya. Banyak pengaruhnya nanti kepada elit-elit kita dari pemikiran-pemikiran mereka. Adalah satu contoh misalnya nih, nanti Mas Ari bisa cari ya di buku judulnya Surat-Surat Kartini kepada Bangsanya. Kartini itu termasuk sosok yang didekati oleh Freemasonry dan Teosofi. Itu pengakuan Kartini sendiri. Dan kita tahu kan kedekatan Kartini dengan para Yahudi Belanda. Sahabat-sahabat korespondensinya itu rata-rata Yahudi Belanda. Dan Kartini punya pemahaman yang mirip dengan paham mereka. Misalnya tidak penting agamanya apa, yang penting berbuat kebaikan. Tuhan itu punya banyak nama, kamu menyebutnya Allah, kami menyebutnya God misalnya. Atau orang Yahudi menyebutnya Yahweh. Dalam surat-suratnya tuh itu banyak. Dan ada buku Kartini yang terkenal apa judulnya? Habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang. Orang yang tidak tahu gitu ya, seolah-olah dia ada yang mengatakan misalnya habis gelap terbitlah terang tuh dari surah Al-Qur'an, dari ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah, minaz zulumati ilan nur. Padahal Kartini itu kan belajar Al-Qur'annya itu dengan Kiai Haji Soleh Darat belum sampai surah Al-Baqarah. Belum sampai. Padahal Al-Baqarah di awal itu. Iya, Al-Fatihah. Baru sampai Al-Fatihah. Al-Fatihah kalau di Quran kan. Dia belajar Al-Fatihah, kemudian nggak berapa lama Kiai Soleh Daratnya meninggal. Dan buku Habis Gelap Terbitlah Terang itu judul tuh bukan dari Kartini. Dari mana? Dari Belanda. Justru Habis Gelap Terbitlah Terang tuh dekatnya ke baiat Freemason tadi. Kamu dalam zulumat, kegelapan, dan akan kami bawa pada cahaya Lucifer yang terang benderang. Justru dekatnya ke situ kan. Bukan ke minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, jauh banget. Satu itu, yang kedua kan judul itu bukan dari Kartini, tapi dari orang Belanda namanya Abendanen. Itu pun diterjemahkan dari bahasa Belanda. Habis gelap terbitlah terang itu bukan Kartini. Yang ngasih judul itu bukan Kartini. Cuma zaman dulu berarti udah ada
teknis untuk mempopulerkan sesuatu ya, memviralkan sesuatu ya. Makanya saya bilang kan tadi mereka mengkader itu orang-orang yang punya pengaruh penting. Kartini kan bukan orang sembarangan, anak-anak priai lah kan, didekati. Kalau anak petani, anak nggak mungkin didekati. Ini orang yang punya pengaruh, yang bisa mentransformasikan paham, gagasan-gagasan. Itu kan orang berpengaruh. Termasuk di Indonesia kan yang didekati orang-orang berpengaruh, atau keturunan orang-orang yang berpengaruh. Yang nanti gaungnya kan besar. Kalau misalnya, wah anak ini ikut sama kita tuh misalnya gitu, atau wah dia ternyata gabung organisasi itu kan namanya lebih besar ketimbang orang yang nggak terkenal. Bukan siapa-siapa direkrut ya rugi. Gak ada powernya gitu ya. Tapi yang 5 orang itu direkrut juga tuh. Kalau Mas Ari kan udah famous ya, udah terkenal, hati-hati. Tapi kan yang 5 orang dibawa karena yang punya power pada nggak mau. Rugi tuh sebenarnya itu. Ya, rugi. Ya namanya kalau mau tenggelam kan apa aja diraih, mau jerami juga. Iya rugi sebenarnya. Nggak ada pengaruhnya. Malah bikin ketahuan. Ini jadi ketahuan nih. Bener. Lanjut. Nah, terus, ini sama nih, ini ruangan sama di Sukabumi. Ini Surabaya, masih Surabaya. Sorry, ini Surabaya. Ini masih begini nggak sekarang? Sekarang udah berubah. Ini cuma lantainya masih. Tapi fakta ininya masih nih. Ini masih ada nih gini-gininya. Masih ada, cuman yang peralatan aja nggak ada. Oh, ini kayak cover albumnya Pink Floyd, teman-teman kalau tahu ya. Nah, ini apa? Ya gitulah, ada segitiganya kemudian berpendarlah cahaya-cahaya gitu. Iya, mereka kan percaya pada mistis juga, pada okultisme. Nah, istilah sebutannya itu okultisme. Jadi percaya pada kalau kita yang gaib ya percaya, tapi kan bukan menjadikan hal yang gaib itu sebagai istilahnya doktrin kita untuk menjadikan sandaran gerakan kita. Ini kan mereka nih percaya pada hal-hal yang mistis gitu ya, bukan yang sesuai dengan kita. Kita misalnya percaya kita ada jin percaya, gitu, ada apa, tapi bukan untuk digunakan. Misalnya mereka ada pemanggilan arwah segala macam, atau pengabdian terhadap setan gitu ya. Ini kayak kan secret society itu dong ya. Memang mereka secret society. Memang iya mereka secret society ini. Secret society. Jadi secret societies itu kan artinya mereka bukan hanya merahasiakan program-programnya gitu ya, tapi kan termasuk merahasiakan siapa tokoh-tokohnya. Ada yang bergerak di permukaan, ada yang bergerak di bawah. Jadi gitu. Jadi kalau ada yang bilang kok disebut secret society dokumennya ada, ya itu yang bergerak di permukaan, yang di bawah lebih banyak lagi. Siapa tahu kalau tahu kayak gini sekarang mungkin mereka nggak akan mau buka ini kan dulu kan. Dan ini saya waktu menemukan dokumen ini di Perpustakaan Nasional ya di Salemba tuh. Sampai orang perpusnya kok katanya Anda dapat aja nih katanya. Kan saya nyari-nyari kebetulan mungkin qadarullah ya dapat itu dokumen itu. Wah saya bilang ini harus fotokopi kalau nggak hilang. Mungkin kalau dicari lagi di perusahaan kan belum tentu ada. Udah nggak ada lagi jangan-jangan. Belum tentu ada. emang nature-nya itu. Yang ketemu tuh kalau dicari. Ya kan? Yang ketemu kalau dicari, kalau nggak dicari nggak ketemu gitu. Kita jalan juga kalau nyari masjid ya ketemu masjid. Iya. Oke, lanjut. Nah ini di Malang nih, sekarang jadi hotel, sempat jadi gedung RRI. Ini Loji Freemason di Malang. Itu kan ada logonya itu, simbolnya di atas. Oh iya, bintang Daud ini ya? Enggak, Jangkadan itu, Jangkadan. Jangkar ini sih? Iya. Oh ini Jangkar itu? Iya. Oh iya. Sekarang jadi hotel tuh di Malang. Wah, ini pokoknya udah ada logo itu sekarang udah mengarah ke sana, udah mulai lebih jeli lagi sekarang. Oke. Lanjut. Nah ini salah satu tokoh Freemasonry di Malang. Elvan Gen. 1911 1914. Ini kan ketua loji di Malang, Furusiter di Malang tuh 1911 1914. Oh, loji itu tempat kumpulnya ya. Iya. Ini Semarang. Di Semarang. Loji La Constante et Fidel. Ini udah nggak ada gedungnya nih. Udah nggak ada. Udah digusur. Ya, udah rubuh. Lanjut. Kemudian Loji Saint John ini juga udah nggak ada. Sempat jadi gereja. Sekarang tempat berdirinya ini Masjid Istiqomah di Bandung. Masjid Istiqomah. Nah, di Bandung. Ada masjid besar tuh di Bandung, Masjid Istiqomah. Nah, ini sekarang tempat berdirinya. Ini gedungnya udah nggak ada. Di dekat jalan apa? Dago atau gimana? Ya lupa sama jalan itu. Tapi di Kota Bandung. Kota Bandung ya. Sempat menjadi gereja liberal waktu itu. Nah, ini di Kota Raja nih, Banda Aceh. Loji Prince Frederick. Masih ada nggak nih? Ini saya belum tahu ya, tapi kuburannya ada. Kuburan orang-orang Yahudi Belanda tuh di Aceh ada. Di Aceh ada. Nama kuburan Vicut itu saya 2 kali ke situ. Nanti ada tuh di situ ada foto-fotonya tuh.
Ini di Kutaraja atau Banda Aceh. Nah ini pertemuan anggota Freemasonry di Surabaya. Itu kan lihat banyak. Oh iya, justru orang-orang VOC ya sebenarnya. Ya ilah. Jadi kadang kan kita menganggap kenapa sih harus diributkan? Kenapa harus diketahui, dipelajari? Kan kita nggak tahu. Mereka punya doktrin-doktrin yang bertentangan dengan keyakinan kita. Tadi soal pluralisme agama, ya soal sekularisme. Ini kan luar biasa kalau sampai sekularisme lah misalnya. Kalau merusak yang dirusak kan sistem, bukan person. Sekularisme kan memisahkan agama dengan negara. Itu kan yang dirusak sistem. Sehingga yang terjadi seperti sekarang ini kan. Jadi kalau teman-teman dengar sebuah narasi memisahkan antara agama dengan negara itu berarti memang campaign Yahudi gitu ya. Jadi siapapun yang mengeluarkan itu berarti memang import ideologinya dari situ gitu ya. Hampir semua ideologi yang merusak lah ya. Komunisme, kapitalisme, sekularisme, pluralisme dari mereka semua. Tapi menariknya mereka ini termasuk istiqomah dalam menanamkan itu, karena pada saat mereka pertama kali menanamkan itu pasti mereka sadar bukan mereka yang akan menuai. Iya, artinya mereka udah tahu long run nih kan masih kan. Dan kok bisa penerusnya masih istiqomah dengan gerakan yang sama itu loh. Itu hebatnya sih mereka. Iya, jadi gini, setan itu kalau udah menjebak kita masuk ke dalam itu udah luar biasa. Bisa merusak akal sehat, nggak peduli apapun, yang penting syahwat nafsu kita kan, hawa nafsu kita. Ini kan mereka pasti setannya banyak banget gitu. Iya benar. Atau mungkin mereka punya coaching di belakang yang nggak mati-mati kayak Ilajal kayak. lanjut. Nah ini yang terpengaruh ya. Jadi saya menyebutnya terpengaruh, artinya bukan afiliasi langsung. Artinya terpengaruh itu kan terpengaruh pemikirannya, doktrinnya, orang-orangnya. Itu ada namanya Budi Utomo, ada Yong Java, ada Yong Sumatra Nenbon, Perhimpunan Pemuda Sumatera. Kemudian ada Taman Siswa. Iya. Wow, ini nama-nama populer nih dunia pendidikan Indonesia nih. Waktu kecil kita juga suruh belajar ini kan. Tapi saya rasa anak sekarang nggak banyak yang nggak tau. Anak sekarang Pancasila aja nggak hafal gitu. Dan gini ya Mas Ari ya, kita artinya gini, ini kan tadi benar kata Mas Ari bilang seperti puzzle ya, ada rangkaian-rangkaian. Kalau merunut misalnya, Taman Siswa dengan Muhammadiyah lebih dulu mana berdirinya? Muhammadiyah itu 1912, Taman Siswa 1922, ada rentang 10 tahun. Tetapi yang dijadikan rujukan hari pendidikan siapa? Taman Siswa. Taman Siswa. Muhammadiyah sekarang berkembang pesat, sekolahnya di mana-mana, kontribusi, tapi nggak dianggap sebagai tolak ukur. Yang dijadikan malah ini, kan ada istilah sejarah itu dibuat jenderal yang menang. Iya. Tapi kalau sekarang kita ya jujur aja, kalau kita lihat sekarang bagaimana sekarang anak SMA kemudian lulus tuh sekitar umur 17-18 ya. Iya 18 ya lulus SMA. Ya 17-an lah ya. 18 ya, kayak kemudian kuliah berapa tahun tuh? Ya misalnya sampai 22-23 ya lulus ya. Apa 22 lah ya. 22 lulus, habis lulus belum tentu dapat kerja. Iya. Nganggur gitu. Tapi bagaimana dalam pendidikan dalam Islam 14 tahun aja jadi sultan. 14 tahun jadi pemimpin perang, Ali bin Abi Thalib. Nah, sebenarnya menariknya apakah pendidikan, kalau saya sempat baca dulu bahwa dunia pendidikan untuk membuat labor society gitu. Jadi karyawan kan. Iya. Karena sekarang kalau lulus juga belum tentu dapat kerja. Capek-capek udah kuliah, gitu kan. Udah S1, S2, terus kemudian ya cari kerja sendiri akhirnya nanti gitu. Ya memang kan persoalan orientasi dalam belajarnya kan. Orientasi dalam belajarnya itu yang menentukan dia nanti. Aduh. Ini baru terbuka ya, silakan teman-teman mungkin research sendiri lebih dalam lagi, siapa tuh bisa lebih dalam lagi dari. Jadi kan kayak organisasi-organisasi ini kan orang Islam juga banyak masuk, termasuk sekolah-sekolahnya. Kita kan merujuk pada dokumen yang mereka punya. Misalnya nih ya, dalam Taman Siswa nanti bisa dicek gitu ya, itu pembicaraan tentang ketuhanan tuh sedikit, atau bisa dibilang tidak ada ya dalam dokumen mereka ya. Yang mereka bicarakan tentang kodrat alam. Oh, jadi dulu ada itu tokoh liberal di Indonesia nih, dia menulis tidak ada hukum Tuhan, yang ada kodrat alam. Oh, sama seperti ateis dong. Kodrat alam tuh gini, Mas Ari berbuat baik,
dibalas kebaikan di dunia, selesai. Hukum sebab akibat. Iya, selesai kan? Atau disebut hukum karma apa segala macam. Nah, artinya kalau kamu berbuat baik ya di dunia saja dapat kebaikan. Itu kodrat alam. Kalau kita enggak, kalau kita berbuat baik di dunia dapat balasan kebaikan, di akhirat dapat. Kalau mereka nggak percaya, nggak percaya terhadap akhirat, nggak percaya pada hukum Tuhan, coba bayangin. Benar. Maka kan? Pendidikan yang diajarkan keduniaan aja kan gitu. Untuk bahkan kan ada tokoh yang sangat terkenal kan di negeri kita, akhirat tuh ramalan masa depan yang belum tentu terbukti kebenarannya. Benar. Yang dibilang begitu kan, karena yang bilang akhirat juga dia belum pura mati gitu kan. Kita kalau bicara gini kan tinggal kita serahkan ke pemirsa untuk browsing, cari siapa nih. Siapa yang ngomong. Jadi gitu artinya kita bukan bicara hoak gitu ya. Artinya ini ada. Emang narasi ini ada gitu ya. Ada. Gitu loh. Oke, next. Nah, ini justru ada rivalnya nih. Rival dari Freemason dan Theosophy itu ada Young Islamitan Bond, itu perhimpunan pemuda Islam. Itu nanti yang melahirkan tokoh seperti Muhammad Nasir, Kasman Singodimejo, Safruddin Prawira Negara, ini para tokoh-tokoh pendiri bangsa semua. Jadi gerakan yang tadi tuh liberalisme segala macam Freemason itu dan Theosophy ini ternyata punya antitesis. Punya rivalnya. Young Islamitin Bond. Sekarang jadi apa nih? Perhimpunan sekarang udah nggak ada. Ya. Tapi wujudnya tuh kalau sekarang semacam kayak ICMI lah ya. Kayak ICMI-nya. Atau kalau pelajarnya kayak PII, Pelajar Islam Indonesia, atau HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Kalau ini kan Perhimpunan Pemuda Islam. Kalau Syarikat Islam? Syarikat Islam Hos Cokro Aminoto, Haji Omar Said Cokro Aminoto. Itu organisasi paling besar dulu tuh. Yang mampu menyaingi besarnya Budi Utomo, Syarikat Islam. Hos Cokro Aminoto, Haji Omar Said Cokro Aminoto, dia pemimpin besar Islam dulu. Jadi setiap zaman tuh ada yang kemana, ada juga anak pengajiannya juga yang menandingi gitu. Menariknya nih Mas Ari ya, kalau sekarang ada aksi, dulu kan sempat ada aksi 212 ya. Dulu juga ada Syarikat Islam tuh dulu melakukan itu. Apel akbar umat Islam yang hadir ribuan juga. Menentang pelecehan terhadap Islam juga. Dulu Nabi disebut pecandu, disebut hypersex dan sebagainya. Nauzubillah. Narasi dari mana narasinya? Dari kelompok mereka, kelompok tadi lah yang kita sebutkan. Kelompok yang terpengaruh Freemason dan Theosophy. Itu waktu SD kita bagian dari pelajaran sejarah tuh. Dan coba pernah nggak Mas Ari di SD buku pelajaran sejarah di SD atau SMP disebutkan organisasi ini Freemason dan Theosophy? Nggak pernah kan? Nggak pernah, yang ada yang itu tadi. Nggak ada kan? Padahal ratusan tahun loh. Iya. Makanya kita bertanya-tanya kenapa nggak? Padahal pengaruhnya besar. Manfaatnya besar juga. Iya, apa dampaknya? Bukan manfaatnya, dampaknya besar kan. Nah, kalau Persyarikatan Muhammadiyah memang Muhammadiyah. Namanya kan sudah ada di tahun itu ya? 1912. Dan Muhammadiyah itu berdiri di antaranya itu adalah membendung gerakan sekolah-sekolah Freemason. Kayak Ahmad Dahlan tuh mendirikan Muhammadiyah itu di antara itu. Pendidikan netral agama yang dikelola oleh Freemason, dibuatlah tandingannya sekolah-sekolah Muhammadiyah. Wah. Itu ada di buku Membendung Arus, judul bukunya. Yang ditulis oleh Dr. Alwi Shihab. Nah itu artinya ada faktanya. Allah. Berarti perjuangannya dari dulu udah mulai ya? Dari teman-teman Muhammadiyah. Nah, ini tokoh-tokohnya tuh anggota-anggotanya ya. Syarikat Islam kan kita tahu Haji Omar Said Cokro Aminoto pemimpin besar tuh, gurunya Soekarno, gurunya para inilah tokoh nasional Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, Cokro Aminoto, ini kan tokoh-tokoh besar. Iya benar. Dan kalau yang ini Cokro Aminoto itu Syarikat Islam ya. Ini beliau kan fotonya jadi mana-mana. Mirip-mirip tapi ya. Iya, Syarikat Islam. Jadi pakai belangkon. Tapi ini di Jakarta atau di? Ini di Surabaya nih waktu Surabaya ya. Iya, Jawa Timur waktu itu. Oke, Muhammadiyah yang itu sebelah sana ya. Ini Young Islamitan Bond. Para pengusahanya. Next. Ya, para pelajar perhimpunan pelajar Islam itu Freemason lah. Tadi udah kita sebutkan ya. Organisasi persaudaraan internasional yang menjadikan paham humanisme sebagai doktrin tertinggi. Jadi doktrin tertingginya itu paham humanisme. Meletakkan manusia seolah-olah berada di atas Tuhan. Di atas Tuhan. Iya. Sehingga apapun yang bertentangan dengan kemanusiaan dia tolak.
Satu contoh misalnya dulu ada di Tangerang, Tangerang Selatan apa Tangerang saya lupa. Perda, nama perdanya itu perda anti maksiat sebenarnya. Bukan perda syariat, tapi dipelintir tuh. Disebutnya perda syariat, padahal perda anti maksiat. Kalau kemaksiatan kan semua agama menolak. Memang ada agama yang setuju dengan judi, dengan miras, dengan kan pada menolak kan dengan polisi. Tapi disebutnya perda apa syariat, padahal perda anti maksiat. Apa yang dilarang di situ? Tentang apa perempuan yang keluar malam gitu, ada jam-jamnya diatur. Tentang judi, tentang miras diatur semua. Apa menurut mereka ini orang-orang liberal? Peraturan itu bertentangan dengan martabat kemanusiaan. Karena apa? Pelacur yang bekerja itu sedang berjihad untuk menghidupi ekonomi keluarganya. Coba. Narasinya kayak kenal. Jadi bertentangan dengan martabat kemanusiaan. Jadi orang yang menutup, yang kalau ada pabrik miras ditutup, kasihan pegawainya, dan itu bertentangan dengan martabat kemanusiaan. Jadi nggak peduli itu. Termasuk misalnya ada di satu daerah ya, yang secara logika misalnya ada satu hewan diperbutkan di malam tertentu lah, diarak, diperbutkan, diambil kotorannya, dia ngalap berkah dari kotoran hewan itu. Itu kan ketika kita misalnya mengoreksi, ini kan bertentangan dengan akidah kita. Apa dia bilang? Ini tradisi nenek moyang kami, ini kearifan lokal. Jadi meletakkan agama di bawah tradisi. Nanti tuh ujung-ujungnya kayak begitu. Selama bertentangan, agama tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan. Nanti mereka kayak begitu tuh. Nggak boleh ngatur urusan goyang, urusan body orang, nggak boleh tuh. Orang mau telanjang ya, dianggap sebagai hak asasi. Wah, ini banget ya. Ibaratnya memang ini di sekarang ini lagi terasa khasiatnya gitu ya. Narasinya kebuka gitu ya. Betul. Next. Nah ini itu masih tentang Freemason, banyak lah, nanti kita terus. Ini sebutan dalam berbagai bahasa, ada dalam bahasa Belanda Freemasonry, dalam bahasa Arab disebut Al-Masoniyah, dalam bahasa Jawa disebut golongan kemasonan atau gerakan kemasonan. Nah ini tujuan Freemason nih, menjadikan manusia sebagai supreme being, bebas berkehendak apa saja atas dasar kemanusiaan, mengabdi pada kemanusiaan, membangun etika kemanusiaan. Kalau kita kan jelas dalam surah Al-Azariyah ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah pada Allah. Gitu loh. Ini halus nih, pengabdian kepada manusia soal-soal baik kan, toleransi, perdamaian. Tapi nanti ujung-ujungnya menghilangkan nih agama. Orang bisa hidup bermoral tanpa agama. Ya kan? Bahkan ya, mereka mengusulkan tuh Mas Ari ke Komnas HAM, kolom identitas agama di KTP kita dihilangkan saja. Ini bukan wacana loh, mereka sudah melobi ke Komnas HAM. Jadi mereka ingin di KTP kita kolom agama dihilangin. Kayaknya kenal ini narasi ini. Coba bayangin kalau misalnya kolom agama di identitas di KTP kita itu nggak ada. Suatu ketika ada orang kecelakaan di daerah Sumatera Barat, Sumatera Utara misalnya, kecelakaan, dilihat yang pertama kali dilihat apa? KTP-nya kan, agamanya. Dilihat agamanya nggak ada nih. Akhirnya apa? Diritualkan cara ada agama setempat kan? Padahal Muslim. Tapi diritualkan dengan cara mereka. Karena nggak salah juga, orang nggak ada keterangan agamanya. Nggak ada keterangannya juga. Dan katanya rapot juga begitu kan? Nggak ada pelajaran agama lagi. Nah itu saya kurang tahu. Tapi yang jelas memang upaya mereka ini ya berusaha untuk menghilangkan agama. Pluralisme agama itu ujung-ujungnya sebenarnya menghilangkan agama. Katanya agama urusan privasi gitu ya. Urusan privasi. Ini menarik nih kayaknya, apa namanya, kalau kita bilang nih, ini pasti banyak yang penasaran ini mengenai berbagai hal yang terjadi, bahwa ternyata sudah mengakar di kehidupan kita sehari-hari ini, luar biasa. Ada lagi Ustaz? Ya. Terus nah apa yang menjadi misi Freemason tuh tadi kan memajukan segala sesuatu yang mempersatukan manusia dan menghapus pemisah antar manusia. Pemisah antar manusia tuh apa di bawahnya ada. Nah, pemisah antar manusia maupun Freemason adalah agama. Ini justru jadi pemisah. Jadi ada kan sering nih ABG ngomong, lu jangan bawa agama gitu. Iya benar. Itu begini ya narasi ini ya. Kan nyambung kan, banyak kan. Masih kepake sampai sekarang. Kalau kita masih ada narasi ini berarti masih ada di Indonesia nih. Gitu. Next. Itu artinya mereka lah. Nah, tuh doktrin humanisme. Humanisme, benar. Humanisme.
Nah, humanisme itu kita tahu sendiri, tadi saya sudah jelaskan. Jadi memang paham-paham mereka itu seperti itu. Lanjut. Ini tokoh-tokoh teosofi. Coba ke bawah, ke atas tadi. Nah, ini kan logonya mereka tuh, penyatuan agama-agama. Ya, pendirinya semua Yahudi. Dan itu pernah ke Indonesia semua pendiri-pendirinya. Bawahnya coba. Nah, mereka punya moto, there is no religion higher than truth. Tidak ada agama yang lebih tinggi daripada kebenaran. Iya benar itu narasinya. Agama tertinggi adalah kebenaran. Iya. Jadi semua agama sama selama mengajarkan kebaikan, kebenaran. Nah, mereka bahkan sampai nanti ujungnya itu kita dengan agama lain itu cuman beda nama saja. Beda nama. Tuhannya sama, cuma beda panggilan. Beda panggilan. Oh, berarti emang mirip itu narasinya. Next, ini orangnya ya. Nah, ini pernah ke Indonesia semua nih, ke Batavia pernah. Ini pendirinya, ini orang Rusia, Helena Petrovna Blavatsky, kemudian Henry State Olcott, kemudian Ani Besant, kemudian ini saya lupa namanya itu, semuanya pernah ke sini. Dan ini dulu kantornya itu, gedung mereka, markas teosofi itu sekarang yang tepat berdirinya gedung Indosat. Oh, nah, Jakarta Pusat. Ya, di Jalan Medan Merdeka. Berarti kayak desain Jakarta tuh kayak mata satu segala macam ya, Bapomet segala macam itu memang sudah didesain dari dulu berarti ya. Yang jelas dokumennya menunjukkan itu. Next, Adi. Kita kan nggak mau juga dibilang nanti ini seolah-olah mencocok-cocokkan. Iya. Nah, itu teosofi. Oh, ini dia yang tadi dijelasin udah nih. Itu kan simbolnya. Simbolnya itu. Itu kan mereka punya ajaran the wisdom religion, agama kearifan yang berusaha mempersatukan agama-agama dalam sebuah kesatuan hidup yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Masya Allah, untung tahu duluan nih. Waduh. Makanya saya katakan gini ke mereka yang punya paham seperti ini, kalau mereka menyebut bahwa Tuhan kita dengan agama lain cuma beda nama saja, Islam menyebutnya Allah, Yahudi menyebutnya Yahweh. Kalau kita enggak, dalam Al-Quran jelas. Misalnya ada firman Allah, alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman pada siapa? Pada Allah dong. Nggak mungkin kita mengaku Tuhan yang sama tapi syariatnya berbeda. Kalau kita mengaku Tuhan kita Allah, syariatnya syariat Nabi Muhammad. Bukan syariat kemanusiaan. Harus syariat yang sesuai dengan seolah-olah cuma beda konsep doang gitu kan. Bahkan nih Mas Arya, ada orang liberal yang mengatakan gini, orang kafir yang dia bikin pesawatnya dipakai orang buat naik haji, naik umroh, itu dapat pahala amal soleh. Sampai ada terlontar ucapan gitu, dapat pahala amal soleh. Padahal dalam Al-Quran jelas amal orang kafir itu gugur sia-sia. Karena apa? Karena nggak beriman sama Allah. Kalau mereka enggak, dapat pahala amal soleh tuh. Bahkan kan dalam buku lubang hitam agama yang tadi saya sebutkan di awal, masuk surga. Kayaknya perlu kita bahas itu lubang hitam agama juga tuh. Waduh, ini lumayan ibaratnya kalau kita terbuka ya, wawasan kita bahwa sebenarnya sudah lama jenis narasi ini ada di Indonesia. Setuju gak guys kalau kita bikin lagi sesi dengan Ustadz ini? Kayaknya yang kita nanti akan kaitkan dengan relate dengan hal yang sekarang terjadi saat ini. Saya rasa banyak kesepakatan. Saya banyak yang penasaran gitu mengenai apa aja sih sebenarnya kok narasi-narasi ini kok banyak masih tercetus sekarang. Berarti masih ada berarti kan? Masih ada. Apalagi di era sekarang kan. Era ya kita tahu lah sampai orang yang ngaku bisa bicara dengan semut aja orang pada percaya. Ya kan bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan ada yang bisa ketemu sama Allah 500 kali. Ada yang bisa miss call malaikat. Iya makanya itu. Itu buatan juga. Iya, artinya kan berasal dari paham-paham yang merusak seperti itu. Teosofi itu dulu banyak berhubungan dengan gerakan kebatinan. Dulu di TPRI itu ada namanya mimbar kepercayaan. Nama acaranya nih. Itu pembawa acaranya sering ngomong gini, eling. Jadi menurut orang Islam yang masuk dalam teosofi, nggak perlu sholat, yang penting eling. Nggak perlu sholat, yang penting eling. Oh, kebatinan itu ya. Bahkan mereka nih, saya baca di dokumen teosofi itu, orang Islam yang menganut teosofi ini, dia menafsirkan Al-Quran tuh luar biasa kok. Bahayanya. Ada ayat Al-Quran misalnya berbunyi aqimus shalah lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Kata teosofi, kalau udah ingat nggak perlu lagi sholat. Jadi udah nggak perlu ingat lagi. Nggak perlu sholat lagi karena yang penting ingat. Udah ada ingat gitu. Yang penting eling. Kata levelnya lebih tinggi itu ya. Nah, makanya mereka menyebutnya istilahnya sholat daim, sholat yang terus menerus. Sholat daim itu bukan kayak kita ada ruku, ada sholat, ada dari takbiratul ihram sampai salam, bukan. Sholat daim itu apa? Berbuat baik, nolong nyebrangin orang, buang sampah pada tempatnya, itu sholat daim menurut mereka.
Itu mah akhlak muslim aja begitu kan? Iya. Nah ini kan halus kan? Seolah-olah kan baik banget, tapi nggak ada agama di sini, dibuang. Jadi ya seperti Barat tadi, morality without religion, moralitas tanpa agama. Nggak penting agama lu apa gitu, yang penting lu baik sama orang. Ini narasi yang juga Zul sempat saya gelontorkan sama teman-teman sebenarnya. Jadi saya merasa, saya juga terpapar juga nih dulu nih ya, bahwa akhirnya nggak benar-benar sholat, nggak beribadah, yang penting jadi orang baik gitu. Agama kemudian bisa apa aja. Akhirnya saya betul hampir menikah dengan yang berbeda juga karena ada narasi itu yang saya pegang. Ini kayaknya perlu pembahasan lebih lanjut dari Ustadz ini. Makin terbuka ya bahwa kita tuh seolah-olah baru sekarang tahunya ada kayak gini. Memang ini momennya di mana dunia mulai terbuka kembali bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak di belakang layar mengenai hal ini. Apa yang kita rasakan, apa yang narasi kita, apa yang berada di sosial media, ada di dunia entertainment, semuanya adalah sebuah misi. Alhamdulillah, ini sedikit pencerahan dari antum. Saya rasa masih banyak yang akan bisa ditonjolkan. Kalau teman-teman setuju kalau beliau ditampilkan, monggo silakan tulis di kolom komen ya. Untuk tahu update dari Ustadz, bisa follow apa Ustadz? Antum ada IG ya Ustadz? Saya IG cuman nggak terlalu aktif. Nggak terlalu aktif ya. Paling kajian-kajian aja. Iya, kajian-kajian. Dicari aja kajian. Atau saya ada dulu pernah nulis buku, cuman udah nggak ada tuh bukunya. Judulnya itu Freemason dan Teosofi. Oh berarti teman-teman yang mau mengetahui update dari Ustadz nonton di sini aja. Terima kasih Ustadz waktunya Ustadz. Masya Allah luar biasa terbuka ya. Biar kita tidak sakwa sangka, nggak dibilang cocokologi, nggak dibilang ibaratnya kayak teori konspirasi. Karena yang kita buka sumber mereka sendiri, data dan mereka. jangan sekedar ini cocokologi tapi nggak mau baca. Iya benar. Kita neliti nih, diruntuhkan dengan cuma kicauan atau bahasa kasarnya dengan bacotan dia. Benar. Enak banget gitu. Perlemahan kita udah meliti perlemahannya coba dengan menyerang secara pribadi gitu ya. Alhamdulillah sekarang kita ketemu. Artinya ini kan semua bisa ditelusuri lah dokumentasinya. Ini bisa di-challenge ya karena ini memang ada aslinya. Ada bisa ditelusuri. Menarik nih guys, kalau jika dirasa teman-teman semua bahwa ini menarik, monggo silahkan di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. Dan monggo silahkan ada pertanyaan apa yang akan kita utarakan kita angkat di sesi berikutnya bersama beliau, tulis di kolom komen. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.